Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kalimbiru, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalimbiru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 5 ini dalam acara pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, judulnya pengimbasan modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Kalimbiru. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Latar belakang pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam, ya. Misalnya kita melakukan budaya positif tetapi tidak mengharapkan ujian atau sebagainya. Dalam arti dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Ini latar belakang lanjutannya, yaitu disiplin positif. Murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan profil pemuda Pancasila, yaitu ada 6 tema, ya: berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Nah, ini untuk mencapai kebahagiaan yang bermuara pada karakter pelajar, yaitu profil pelajar Pancasila sebagai tujuan utamanya. Salah satu langkah untuk mewujudkan disiplin positif yaitu dengan membuat keyakinan kelas, karena setiap tindakan yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan lingkungan yang positif. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Apa itu makna budaya positif? Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Budaya positif, nah ini di sini contohnya salim, walaupun hanya seperti hal kecil, salim, ya. Kemudian berbaris belum masuk kelas, ini termasuk adalah budaya positif. Budaya positif menciptakan budaya positif di sekolah dapat hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Melalui budaya positif akan menciptakan lingkungan positif, lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam pembelajaran. Terwujudnya lingkungan positif di sekolah ini dapat dilakukan melalui penumbuhan disiplin positif. Disiplin positif dapat ditumbuh kembangkan melalui pembelajaran yang mengedepankan keyakinan kelas atau di sekolah. Contohnya dalam contoh penerapan budaya positif di sekolah, yaitu yang hal-hal yang kecil saja. Contohnya salam, sapa, sopan, ya 5S ini, ya. Ada senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hal di atas merupakan tindakan kecil yang bisa menguatkan hubungan antara murid dengan guru, guru dengan guru, siswa dengan siswa. Ia bersifat mirroring, berkaca. Artinya apa yang kita lakukan akan kembali persis pada kita seperti kalau kita sedang bersama. Nah, masih banyak lagi contoh dari budaya positif yang bisa kita bangun di sekolah. Misalnya seperti bersalaman, ya. Sebut misalnya kejujuran. Nah, kejujuran di dalam kelas, kebersihan, kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai, disiplin, tanggung jawab, menciptakan rasa aman, mencintai, belajar, kerjasama, dan masih banyak sekali ini, ya. Tidak bisa saya bacakan satu persatu. Lanjut. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berbeda dengan aturan kelas. Kalau aturan kelas kan dari satu pihak, satu orang membuat untuk ditaati oleh warga sekolah. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, nah ini adalah pendapat beberapa siswa, nanti dipilih
yang akan menjadi keyakinan kelas. Nah, kemarin saya dan anak-anak sudah membuat, anak-anak tak suruh membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalnya kalau keyakinan kelasnya dilarang gaduh di kelas, nah nanti bisa dibuat kalimat positif apa? Misalnya Bapak Ibu, menjaga ketenangan kelas atau memperhatikan guru saat mengajar. Terus ada lagi kemarin anak menulis dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, bisa diganti kalimat positif napa? Kira-kira. Berarti napa berarti? Ayo kita jaga kebersihan. Ayo kita jaga kebersihan kelas. Terus apa lagi? Kira-kira keyakinan kelas apa mulai? Dilarang kemarin anak-anak ajarin dilarang mengganggu temannya. Terus nopo keyakinan kelasnya apa kira-kira? Menjaga ketenangan kelas ya. Ya, keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa. Kemarin keinginan saya kemarin menyuruh anak-anak kelas 5 itu membuat keyakinan kelas dengan menuliskan di post-it. Lalu mereka menempelkan kalimat keinginan-keinginan itu di post-itnya. Ya, untuk mewujudkan kelas impiannya. Kelas impiannya apa? Kelas impiannya misalnya membuat pembelajaran menyenangkan, aman, nyaman dan sebagainya ya. Yang kedua adalah dalam pembuatan keyakinan kelas perlu adanya partisipasi penuh dari siswa dan pendapat siswa. Semua itu berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas. Semua anak menulis. Kemarin tak semua menulis dua keyakinan kelas, tetapi sudah saya ringkas menjadi berapa ya kemarin 7 atau 8 keyakinan kelas yang harus disepakati. Nah, lanjut. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas masih ya. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama, diharapkan siswa tidak lagi terpaksa dan terancam berbuat kebajikan. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas, mereka akan ikhlas bertanggung jawab dalam melaksanakan kesepakatan tersebut, karena kesepakatan tersebut adalah dibuat bersama-sama di dalam kelas. Mereka lebih senang hati berbuat karena guru telah membiasakan kebiasaan baik tersebut melalui keyakinan kelas sehingga tercipta budaya positif di kelas. Misalnya tadi budaya positifnya memperhatikan guru saat pelajaran, itu juga termasuk budaya positif. Masih tentang keyakinan kelas dengan pemahaman yang komprehensif akan konsep budaya positif berikut konsep mengenai posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru itu mempunyai posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Dan budaya positif yang merupakan landasan dalam membangun budaya positif di sekolah. Guru memiliki bekal yang memadai untuk menjalankan peran untuk membangun budaya positif. Apa saja ini peran atau kontrol guru? Masih budaya positif. Budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, sekarang kan kurikulumnya merdeka. Merdeka itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu salah satunya yaitu berpihak pada murid. Nah, kita harus memenuhi kebutuhan murid apa saja yang murid butuhkan. Ya, ini ya. Diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul, berakhlak mulia serta profil pelajar Pancasila. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah diperlukan kerja keras dan kerjasama semua pihak, entah itu kepala sekolah dan guru dengan sama guru dan guru dengan murid yang konsisten dan keberlanjutan dalam menjalankan. Konsep yang telah pelajari di modul 1.4 ini ada disiplin positif ya, tadi sudah keyakinan kelas, posisi kontrol guru, yaitu posisi kita sebagai guru. Yang pertama ada penghukum di situ ya, penghukum ada juga misalnya seorang siswa yang terlambat. Nah, terlambat nanti disuruh lari lapangan 3 kali. Nah, ini posisi kita sebagai penghukum ya. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah contohnya misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kemudian Pak Hadi ngendika, ayolah kamu tidak mengerjakan PR, kamu itu sudah membuat Pak Guru kecewa. Nah, itu misalnya seperti itu. Kemudian ada teman. Nah, sering sekali sekarang itu malah posisi kita sebagai teman ya, karena keakraban
siswa dan guru. Kemudian ada pemantau dan manajer. Kemudian setelah posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan rasa kasih sayang. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia sudah hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu atau sama preso dari hukuman itu apa? Bedanya dengan konsekuensi. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang Bu Ana mungkin tahu hukuman itu apa? Bedanya dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu biasanya diberikan kepada anak yang melanggar. Oh iya. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya sudah disepakati bersama. Oh iya, benar sekali. Ya, hukuman itu biasanya diberikan kepada anak yang melanggar aturan dan biasanya itu satu pihak ya. Ya, misalnya seperti tadi kalau ada anak yang terlambat disuruh lari keliling lapangan. Kalau konsekuensi sudah disepakati. Misalnya nanti kalau tidak mengerjakan PR-nya double atau seperti itu. Beda dengan segitiga restitusi. Nah, sekarang ini ya saya bacakan. Konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Bedanya konsekuensi dengan hukuman terletak pada fokus tujuan dan akhirnya dan aksinya. Di sini konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan yang anak yang tadi melanggar ya. Sedangkan hukuman adalah suatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Nah, ini contohnya seorang yang telah membunuh akan dijatuhkan hukuman seperti penjara seumur hidup. Seringkali hukuman cenderung menghormati hak seseorang untuk mengambil keputusan, bahkan jika keputusan tersebut salah, jika keputusan tersebut salah. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi lebih merujuk mengenai pilihan atau tanggung jawab atas pilihannya tersebut. Seperti tadi misalnya tidak mengerjakan PR, ya konsekuensinya harus tinggal temannya pulang, harus tinggal di kelas dulu untuk mengerjakan, itu namanya konsekuensi. Pengertian segitiga restitusi. Nah, berbeda dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kondisi mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam konteks disiplin positif, restitusi dapat dilakukan oleh anak ketika mereka mengalami kesalahan atau membuat kesalahan. Oh, beda. Ini adalah skema dari segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya ada anak yang terlambat tersebut. Misalnya ada anak yang terlambat, misalnya kelas 1 ada yang terlambat. Kira-kira langsung dimarahin atau bagaimana? Tidak, ya. Oh, langsung saya dimarahin ya. Menstabilkan identitas dulu, menstabilkan identitas. Ditanya anaknya kenapa sih kok bisa terlambat? Gimana Bu? Oh, dibendeli. Itu namanya posisi kontrolnya sebagai penghukum ya. Menstabilkan identitas itu maksudnya kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Mengapa kok bisa terlambat? Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ini validasi tindakan. Nah, validasi tindakan itu contohnya adalah cara yang lebih efektif supaya kamu tidak terlambat lagi. Nah, ini menanya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 institusi. Ya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Mengapa kamu seperti itu? Bagaimana solusinya? Nah, ini posisi kontrol sebagai guru. Posisi kontrol guru ini sebaiknya menggunakan segitiga restitusi. Diana Dosen dalam bukunya Restriction School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Nah, ini ya, disiplin sendiri ada ini bisa menggali disiplin apa tadi?
bisa mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memilih disiplin berarti mereka sudah bertanggung jawab terhadap peran. Ya, posisi kontrol kita sebagai guru ada 5 tadi, ada penghukum tadi. Bu Wahyu katanya kalau ada anak yang terlambat langsung dikendali. Nah, tapi berbeda dengan Bu Ida tadi, ada anak terlambat ditanya dulu ya Bu Ida ya. Nah itu ada posisi sebagai teman. Sekarang kan zaman sekarang guru tidak ada yang galak. Nah dengan posisi guru yang tidak galak, malah dianggap sebagai temannya murid, monitor, pemantau, dan manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang paling tepat, nah untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang mana? Yo, yang mana? Saya tukang hukum sih dulu. Oke. Wah, ini sudah apa Pak? Yang mana? Yang mana posisi kontrolnya? Sudah iya, namanya penghukum ya Bapak-bapak. Kalau Bu Desita apa ya? Kira-kira saya manajer. Oh, manajer ya. Semoga calonnya SDI ya manajer. Ya, kita lihat posisi penghukum, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya tadi telat, lari, lapangan tidak kembali. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan kepada murid. Nah, ini malah muridnya takut untuk berbuat sesuatu yang salah. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti, selalu, dan terakhir selesai. Yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya. Oh ini ya, harus menggunakan caranya dia, kalau tidak salah. Oh. Kemudian membuat orang bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, sudah tidak kemarah. Nah, kira-kira bagus apa tidak ini? Lebih lembut lagi daripada penghukum tadi. Membuat orang gimana? Oh, kalau itu tidak dengar ya. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningannya untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kan orang anak yang berbuat salah pasti akan merasa, oh iya, saya telah mengecewakan orang yang saya sayangi. Misalnya guru favoritnya, Pak Sugeng guru favoritnya. Nah, ada anak yang berbuat salah, Pak Sugeng bilang seperti itu. Nah, anak itu setelah Pak Sugeng bilang seperti itu, pasti anak akan memikir, oh saya sudah kecewa, saya sedih, sudah membuat Pak Sugeng kecewa. Nah, itu apalagi guru favoritnya atau Bu Vivi ya, guru favoritnya akan membuat anak itu menjadi merasa bersalah, sudah melakukan kesalahan. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Sedih, sudah membuat orang yang disayanginya kecewa. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya, yaitu guru favoritnya. Lanjut sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, bahkan seperti teman ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dalam melalui persuasi, ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Itu seperti itu kan lebih halus lagi. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini sudah membantu apa? Nah, ya seperti teman ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kalau tidak, ayolah kerjakan, nanti guru dimarahin sama kepala sekolah. Itu juga posisi sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka. Nah, si murid ini bisa kecewa. Ya, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah, seperti itu kan. Nah, si
biasa membantu muridnya. Hal ini akan timbul, hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk gurunya tertentu, tidak untuk dirinya sendiri ya. Kemudian pemantau atau monitor, yaitu memantau atau mengawasi. Pada saat ini, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Contohnya, peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksinya apa, konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang telah digunakan sebagai bukti atas perlakuan seseorang. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, nah, guru itu akan memantau terus, ini mesti berbuat salah, pasti akan mencatatnya. Berawal dari teori stimulus respon, apa yang kita berbuat maka kita seperti bercermin tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, misalnya tadi kalau telat, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kenapa kok telat? Konsekuensinya apa? Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Bagaimana solusinya supaya tidak terlambat lagi. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali akan menjadi kedua posisi tersebut, yaitu teman dan pemantau. Ya. Di manajer mulai diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Mungkin anak yang suka gaduh di kelas, nah ini ya, dia itu butuh sesuatu, yaitu apa Pak Ardi? Biasanya kalau ada murid yang gaduh di kelas, itu pasti mereka membutuhkan apa ya? Iya, butuh perhatian. Kok aku ora tahu ya dari kalau habisnya saya juga. Aku ora tahu juga pakai Pak Ardi, saya juga pakai Rina Azizah terus yang pintar-pintar. Nah, maka anak itu akan ada yang aneh, nah supaya diperhatikan. Di sini penekanannya bukan kepada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensinya, tetapi bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Seorang manajer, ya tadi Bu Resita ya, yang ini yang paling bagus itu posisi kalau manajer. Nah, seorang manajer pasti akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Nah, Sinta di sini yang sudah membuat keyakinan kelas. Oh, Bu Ana, ya. Keyakinan kelas supaya itu ya, mantap. Ya, jika kamu meyakini, apakah bisa dia memperbaikinya? Ya, yakin. Kalau sudah yakin akan keyakinan kelas, bagaimana memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini akan menunjukkan tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Misalnya, kalau tadi anak yang sering terlambat, nah dengan cara apa memperbaikinya? Berangkat lebih awal dengan tidak tidur larut malam. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ini ada satu contoh kasus. Ya, sebelum pelajaran dimulai, saya biasanya nyanyi ice breaking ya. Saya biasanya nyanyi sama anak ya. Kemudian saya mengecek tugas rumahnya. Nyanyi dulu biasanya. Ya, kemudian saya mengecek tugas rumah PR yang saya berikan. Ada seorang siswa yang lupa mengerjakan PR karena bermain handphone. Katrina kan? Udah belum? Ya, lanjut. Ini ada satu kasus, contoh kasus. Nah, ini ada seorang murid yang lupa mengerjakan PR. Nah, ini pertama kali identitas kesalahan dulu. Mengapa kok dia bisa melakukan itu? Ternyata setelah di identitas kesalahan, nah ternyata dia itu tidak mengerjakan PR karena bermain handphone larut malam. Kemudian validasi tindakan
kesalahan yang sama. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemudian keyakinan kelasnya apa? Disiplin kelas. Disiplin, ya dia tidak disiplin karena tidak mengerjakan tugas. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas tadi ya sudah ya. Kemudian memperbaiki kesalahannya tersebut yaitu dengan mengerjakan PR, tidak bermain handphone. Nah itu adalah contoh kasus satu tadi, ada anak yang tidak mengerjakan PR. Segitiga restitusi, hukuman dan konsekuensinya. Nah kesimpulan dari tadi modul 1.4 tentang disiplin positif yaitu penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Tadi apa saja sih segitiga restitusi? Mbak Resika? Resika apa tadi ya? Yang pertama, Bu Ana, Mbak Vivi? Lupa ya? Yang pertama adalah buktinya apa tadi disiplin positif. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ada apa nih? Bu Resika? Ini kok oh iya, sebentar lagi ya. Minumnya cuma 2, kenapa ya? Bisa ditanyakan ke Mbak Ani. Ya kesimpulannya yaitu penanganan kasus yang dilakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Tadi segitiga restitusi kan ada 3. Yaitu yang pertama adalah identitas kesalahan, menanyakan kesalahan, mengapa anak bisa melakukan tersebut. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Nah, semua orang itu pasti berbuat salah. Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ya, validasi tindakan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dengan pendekatan segitiga restitusi ini diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Oh, ternyata Bu Resita yang paling benar ya. Teman-teman Bu Resita, posisi kamu yang paling tepat adalah sebagai manajer. Ya, dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Nanti hadiahnya di belakang ya. Dengan mengajukan pertanyaan bermakna, yaitu tadi mengapa kok bisa terlambat, menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dan bagaimana cara memperbaikinya. Ya, dengan pertanyaan yang bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Selesai, thank you, matur nuwun. Ada pertanyaan apa tidak? Ada. Jadi nyanyi tidak Bu Resita ya? Berdiri dong. SBK kan harusnya di awal ya. Yuk Resita yuk. Yuk Resita. Oh iya udah yang sering bergerak. Yuk. Mulai berdiri dulu. Ya ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Mungkin kemarin Bu Vivi juga yang di BMK kemarin loh. Oh iya. Ya nyanyi pelajar Pancasila aja ya. Ini aja. Oh ini. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.